tapi kok ada suara di saya. Iya. Baik. Jadi Windows-nya Ustadz masih minta di-update, tapi mungkin sebentar lagi. Ya. Iya, baik. Terus kemudian juga kepada teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah buatkan link untuk presensi. Silakan diklik, ada di chat atau juga di grup. Saya tadi udah post di sana. Silakan untuk diisi. Nah, ini kita coba tampung nanti aspirasi dari teman-teman semua untuk perbaikan dari belajar kita. Apa yang mungkin kita bisa lakukan, silakan nanti ditulis di sana. Dan sekaligus kita juga pengen pandu teman-teman untuk ya tambah rajin ya. Kita tanyakan apakah PR-nya udah dikerjakan, atau kemudian kita juga tanya apakah pelajaran yang lalu sudah dipahami. Dan misalnya ada hal-hal yang belum dipahami di bagian apa, sehingga kita bisa murojaah atau kita bisa mengulang materi tersebut, sehingga kita bisa memahami pelajaran dengan baik. Ya. Monggo silakan linknya diisi untuk presensi. Sedikit pertanyaannya kalau nggak salah cuma ada 3 atau 4. Ya. Makasih Pak Muhadi sudah dibuatkan untuk absen ya. Jadi kawan-kawan semua, karena saya lihat ini kan beberapa teman kalau pengalaman waktu kita fisik itu kan ada yang hadir dan tidak. Walaupun ini bukan program program yang formal di kantor, tapi kita berharap program ini juga kita lakukan kita jalani dengan serius ya, karena memang ini ilmu akhirat ya. Jadi absen penting. Jadi kita sebaiknya absen sehingga nanti kita bisa monitor lah, bukan masalah ketahuan, monitor siapa kawan-kawan yang mungkin semangatnya turun atau karena apa. Nah, kita perlu dorong lagi. Nah, saya saran lagi mungkin Pak Muhadi, teman-teman yang mengelola ini, mungkin teman-teman SDM, Pak Hirsan bisa bantu, ya, mungkin Pak Sindu juga orang SDM, biar lebih ini Pak, sesama mengingatkan, mungkin perlu dibuatkan pasangan nggak ya Pak Muhadi ya, dipasangkan gitu. Jadi mungkin sama pasangan mungkin saling mengingatin, udah bikin PR belum, sudah ini belum, mungkin Pak. Jadi ya, ada program-program ada pasangannya di list. Ya, habit apa namanya itu apa? Ya, jadi punya buddy. Nah, jadi buddy. Kalau saya nyelam itu namanya buddy. Nah, buddy-nya itu yang ngingetin temannya udah bikin PR belum. Nah, lebih ringan juga apa namanya? Sahabat untuk mengingatkan. Betul, ya. Mungkin juga bisa diskusi lebih dalam gitu. Nah, buddy-nya diacak aja Pak Muhadi. Baik, nanti kita coba. Kalau ya terserah, ini saya usul aja gitu. Ya, itu hal yang bisa kita terapkan juga nggak susah Pak Teni. Jadi artinya yang penting menambah semangat dan kita bisa saling tegur sapa. Siapa yang futur itu kalau diingetin sama teman kan baterainya bisa tercas lagi. Iya, betul. Insya Allah nanti saya coba set, dan kemudian ya kita harapkan ada semangat yang lebih lebih kencang lah dari teman-teman, karena memang ada penyakitnya Pak. Kalau bahasa Arab ini penyakitnya adalah rontok di tengah jalan. Iya, saya bilang minimal 50% ini bisa bertahan sampai akhir gitu Pak, sampai pelajaran buku 1 ini selesai gitu. Mohon kepada teman-teman yang mungkin karena kita tidak semua cepat ya, kita ingin teman kita kan banyak yang ikut, jadi mungkin pergerakan kita lambat tetapi pemahamannya baik. Mungkin begitu yang bisa mengajak teman-teman bisa lebih bersemangat. Ya, Mas Yutoto sabar ya.
Ya, kita bareng-bareng biar nanti hasilnya lebih baik ya. Ya, insya Allah dorongan Pak Teni dan juga teman-teman semua, insya Allah kita bisa lebih bersemangat. Ini Pak Ustadz sudah bisa join. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, ini Ustaz. terlambat sedikit. Alhamdulillah sehat. Baik, kita mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Turusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Sebelumnya mari sama-sama kita buka pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, pelajaran kita terakhir memasuki ad-darsu al-khamis. Pelajaran yang kelima. Ya, di pelajaran yang kelima kita telah membahas tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Membahas tentang mudhaf artinya kata yang bersandar, wa mudhafun ilaih dan kata yang disandarkan. Jadi kata yang bersandar dan kata yang disandarkan. Apa itu kata yang bersandar dan disandarkan? Kemarin kita sudah kerjakan tugasnya. Ya, ada dua kata. Kata pertama adalah mudhaf yang bersandar dan kata yang kedua adalah kata yang disandarkan. Boleh off mic dulu sebelumnya seluruhnya. Mic-nya di off terlebih dahulu semuanya ya. Baik. Baik. Saya minta satu orang mungkin ya. Siapa nih? Sebentar, namanya belum keluar di saya. Insyaallah. Nih nggak tahu nih namanya nggak keluar di saya ini. Pak Kurniawan, siap? Siap, Ustaz. Nah, yang keluar namanya Pak Kurniawan doang. Ini yang lainnya nggak keluar namanya. Baik, Pak Kurniawan bisa dicoba baris pertama ini, kolom pertama. Kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Berikutnya qalamun hamidun. Qalamu hamidin. Berikutnya baitun abbasun. Baitu abbasin. Abbasin, betul. Ghurfatun aliyun menjadi Gurfatun aliyi. aliyin. Gurfatu aliyin. Jadi kata pertamanya tidak boleh tanwin ya, tidak boleh gurfatun, tapi gurfatu aliyin. Ya. Berikutnya daftarun sa'idun, silakan. Daftaru sa'idin. Masya Allah. Mindilun yasirun. Mindilu yasirin. Nah, komisun ammarun. Komisu ammarin. Sarirun khalidun. Sarirun khalidin. Masih ada keliru tadi. Sarirun khalid. Sariru khalidin. Masya Allah. Sariru khalidin. Ya, tidak boleh tanwin ya. Sariru khalidin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kurniawan. Sama-sama Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya, sebentar.
Yang lain kok nggak keluarin namanya. Taib. Silakan. Siapa yang mau berikutnya? Karena Kohar. Pak Kohar, silakan. Di aplikasi saya Mif- ini nggak kelihatan ini namanya. Ya. Silakan Pak Kohar. Miftahul baiti. Miftahul baiti. Betul. Kemudian berikutnya dukanun at-tajiru. Silakan. Dukanut tajiri. Dukanut tajiri. Baitun al-muhandisu. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Ismun al-waladu. Ismul walidi. Nah, keliru nih. Yang benar gimana? Ismul waladi. ismul waladi. Ya, Ismul bukan. waladi. Nah, walad artinya anak laki-laki, walid artinya orang tua, bapak. Ya, tapi walid itu nulisnya pakai alif. Walidun. Ya, jadi wa-nya panjang. Kalau ada alifnya kita baca walid. Tapi kalau tidak ada alifnya kita baca walad. Gitu ya. Jadi kalau ini tidak ada alif setelah waw, berarti dia walad. Ismul waladi. Berikutnya kitabun Allahu. Kitabullahi. Artinya itu orang tua ya Pak Ustadz ya? Nah, kalau Ustaz? walid orang tua. Kalau walad anak laki-laki. Bedanya itu ya. Kalau walid ayah ya. Oh, ini berarti ini laki-laki nih ya. Kalau ini anak laki-laki karena tidak pakai alif ya. Jadi walad. Nah. Nastamir kita lanjutkan. Bintun at-tabibu. Bintut tabibi. Bintut tabibi. Tadi saya salah bacanya ya. At-tabibu. Pokoknya tidak panjang. Miftahun as-sayyaratu. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Masya Allah. Mumtaz. Terima kasih Pak Kohar. Barakallahu fiik. Jadi kata yang pertama ini disebutnya mudhaf. Kata yang bersandar. Kemudian kata yang kedua disebutnya mudhafun ilaih. Kata yang disandarkan. Ya tadi kitabu Muhammadin. Kitabnya adalah mudhafnya. Muhammadin adalah mudhaf ilaihnya. Dan ketentuannya mudhaf ini tidak boleh tanwin. Ya tidak boleh Kemudian dia juga harus tidak boleh tanwin. Ya tidak boleh Kemudian yang kedua mudhaf ilaihnya harus kasrah. Ya, mudhaf ilaihnya harus kasrah. Ini mudah sekali insya Allah. Nah ini kemudian PR yang berikutnya ya. PR yang kedua atau bagian yang ketiga. Iqra waktu ma'adab di awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah bersama dengan harakat setiap akhir kata. Saya minta. Boleh tanya Ustaz? Boleh Pak, silakan. Yang pertama itu Ustaz, yang kolamu hamidun itu kan semuanya contohnya itu laki-laki semua ya. Jadi kolamu hamidin gitu ya. Betul. Nah, kalau dia perempuan gimana Pak Ustadz? Pakai din juga? Tanwin? Kalau dia perempuan, ini ada perbedaan nanti. Untuk nama perempuan, misalnya Maryam. Misalnya Maryam ya. Untuk nama perempuan, dia tidak boleh harokatnya kasrah. Tapi harokatnya fathah. Jadi nanti contohnya qalamun Maryamun ya menjadi qalamu Maryama atau Fatimah qalamu Fatimata atau Aisyah qalamu Aisyata gitu ya. Itu untuk nama perempuan. Nah, ini sengaja Aisyah tuh. Aisyata. Belakangnya fathah. Nanti kalau dia menjadi mudhaf ilaih. Qalamu Aisyata, qalamu Fatimata, qalamu Maryama, qalamu misalnya siapa nama perempuan lagi ya? Qalamu Khawlata ya dan seterusnya. Itu kalau nama perempuan nanti belakangnya fathah. Ya. Tapi insyaallah itu nanti ada penjelasan pada bab berikutnya. Karenanya di sini baru diperkenalkan untuk yang laki-laki. Karena memang kalau untuk yang perempuan itu pengecualian ya. Jadi ini diperkenalkan yang laki-laki karena umumnya memang mudhaf ilaih itu kasrah ya. Itu umumnya mudhaf ilaih itu kasrah.
Kecuali nanti untuk nama perempuan atau nanti ada beberapa isim ghair munsharif disebutnya, isim-isim yang ada pengecualian terkait dengan mudhof ilaih. Demikian Pak untuk sementara ya pembahasan tentang nama perempuan. Bisa difahami ya Pak ya? Baik. Baik, kita masuk sekarang pelajaran yang ketiga, tamrin yang ketiga ya, PR yang kedua. Saya minta siapa ya? Sebentar. Saya minta silakan siapa yang mau karena di sini nggak keluar namanya ini. Saya boleh Ustaz. Boleh, silakan. Siapa nih? Nur Khalis Ustaz. Pak Nur Khalis, silakan. Nah, silakan. Babul madrasati. Babul madrasati. Ahsanta. Berikutnya. Khimarur rajuli. Khimarur rajuli. Nah, ahsanta. Berikutnya. Baitu hamidin. Baitu hamidin. Nastamir berikutnya. Sayyaratul muziri. Sayyaratul mudiri. Berikutnya. Mindilu ammarin. Mindilu ammarin. Berikutnya. Ismut talibi. Ismut talibi. Berikutnya. Baitullahi. Baitullahi. Berikutnya. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Berikutnya. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Ahsanta. Nastamir. Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Masya Allah. Mumtaz. Artinya tahu semua ini Pak Khalis? Boleh Insya diterjemahkan? Silakan. Babul madrasati. Tarjim. Pintu sekolahan. Pintunya sekolah. Nah, babul madrasati pintu sekolah. Himarur rajuli. Ma maknahu? Keledai seorang laki-laki. Keledai seorang laki-laki. Keledai jantan. Betul, keledai jantan. Himar. Himarur rajuli. Keledai jantan. Baitu hamidin. Tarjim. Rumah Hamid. Nah, rumahnya Hamid. Sayyaratul mudiri. Tarjim. Mobil kepala sekolah. Mobilnya kepala sekolah. Mindilu ammarin. Sapu tangannya Ammar. Sapu tangannya Ammar. Ammar. Naam. Apa beda Ammar dan Umar penulisannya? Alifnya Ustaz. Nah, betul. Kalau tidak ada alifnya di sini, maka dibacanya Umar. Tapi kalau ada alifnya di sini, maka dibacanya Ammar. Ismut talibi. Apa artinya? Nama murid. Nama murid. Baitullahi. Terjem. Rumah Allah. Rumah Allah. Ka'bata. Fi kitabillahi. Di dalam kitab Allah. Di dalam kitab Allah. Nah, sebentar. Ini banyak yang keliru di sini. Ya, banyak yang menulis fi kitabullahi. Ya, lupa dengan kaidah huruf jar. Fi. Ini ada huruf jar fi. Sesudah huruf jar fi harus kasrah. Fi kitabillahi. Berikutnya Pak, min baitil mudarrisi. Apa artinya? Dari rumah guru. Dari rumah guru. Ala maktabil mudiri. Apa artinya? Di atas meja kepala sekolah. Di atas meja kepala sekolah. Naam, ahsanta, mumtaz. Direktur. Tahu direktur. Mudir itu bisa kepala sekolah, bisa direktur, bisa rektor. Dia berasal dari kata daro, yaduru, artinya mengelola. Idarah itu manajemen, itu ada idarah. Daurah itu pelatihan manajemen. Naam. Ustaz. Ya, silakan. Tanya Pak Ustaz. Boleh. Ya, itu yang kitab dan Allah itu kalau tidak ada fi-nya pakai bi atau pakai bu ya? Pakai bu kalau tidak ada fi-nya ya. Kembali ke asalnya yaitu dhammah. Kalau tidak ada fi-nya kitabullahi. Kalau tidak ada fi-nya ya. Karena ada fi-nya menjadi fi kitabillahi. Jadi setiap
Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Jadi setiap isim harokat akhirnya yang asli itu adalah dhammah. Ya, harokat asli apa namanya? Harokat akhirnya yang asli adalah dhammah. Apabila dia tidak ada tanwin, maka dia dhammatain. Maaf, apabila dia tidak ada alif lam, maka dia dhammatain, ya. Apabila tidak ada alif lam, misalnya mudarrisun, tidak ada alif lam, ya, maka dia dhammatain, ya, mudarrisun, belakangnya un. Tapi kalau ada alif lam, al mudarrisu, ya tidak boleh tanwin. Demikian. Baik. Ini kita masih ada latihan lagi, masih panjang latihannya. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Nah. Yang min baitil mudarrisi. Nah. Min sama mina itu kan artinya sama-sama dari, ya Ustaz. Ya, betul. Min dan mina. Itu kapan kita menggunakan mina sama min gitu? Nah, ahsanta. Ya. Asalnya adalah min. Asalnya adalah min, ya. Tidak pakai fathah, ya. Min. Kapan dia berubah menjadi mina? Ya, apabila kata berikutnya itu memakai alif lam. Jadi kalau misalnya di sini tulisannya al-baitu, misalnya tulisannya di sini al-baitu, maka kita membacanya minal baiti, ya. Kalau ada alif lam, kita baca minal baiti. Tapi kalau tidak ada alif lam, kita baca min baiti, gitu ya. Kalau ada alif lam, kita baca minal. Kenapa? Karena sulit kalau tidak dibaca a. Min enel. Kalau misalnya sini ada alif lamnya, min enel baiti, nggak enak. Jadi orang Arab sukanya yang enak-enak aja lah, gampang-gampang aja, dipermudah menjadi minal baiti. Demikian Pak ya. Jadi itu fathah perlahan kalau kata dimulainya memakai alif lam. Itu artinya sama ya Pak Ustaz ya. Min baiti sama minal baiti sama ya. Sama. Cuman ini aja ya yang nakiro sama ya. Betul. Tambahan fathah untuk mempermudah membaca. Ya, tambahan fathah dari min menjadi mina untuk tambahan membaca. Silakan, ini ada yang raise hand. Siapa ini? Saya Ustaz. Silakan. Iya, Pak Herianto. Setelah raise hand baru kelihatan namanya ini. Mungkin perlu raise hand semua kali ya supaya kelihatan ini namanya. Silakan Pak Herianto. Nah. Tanya yang min baiti itu bacanya min baiti atau mim baiti, Ustaz? Masya Allah ya. Santa, ini pertanyaan bagus juga. Jadi, Bapak, kalau dalam membaca teks bahasa Arab yang bukan Al-Quran, ini tidak diterapkan hukum tajwid. Ya, jadi nggak perlu pakai hukum tajwid, idgham, iqlab, idhar, ikhfa, ya, kemudian gunnah, dengung, gitu. Itu nggak perlu. Gitu. Ya, jadi cukup baca apa adanya saja, hanya perhatikan panjang pendeknya. Karena apa namanya, berbeda mad atau berbeda panjang pendek itu berbeda arti, ya. Jadi kalau hukum tajwid yang lain ya seperti tadi ikhfa, izhar, kemudian ilgham, gunnah itu nggak perlu. Jadi nggak perlu kita baca mim baiti, nggak perlu seperti itu. Ya, itu khusus untuk membaca Al-Qur'an supaya lebih indah ketika kita membaca Al-Qur'an. Demikian Pak ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Silakan. Taib. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Ini ada yang raise hand tapi namanya nggak keluar. Ini nggak semua. Yang raise hand keluar namanya. Baik. Nah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Latihan berikutnya. Bagian keempat. Ini cukup menantang. Ada teks, kemudian kita diminta membaca dan juga menerjemahkan. Ya. Saya akan minta satu persatu. Mungkin berdasarkan ini aja kali ya, berdasarkan absen di sini. Di apa namanya? Di grup WhatsApp saya bacanya. Mulai dari Pak Yutoto, ada?
Pak Yutoto hadir? Siap. Naam, hadir. Fadal. Pak Yutoto, iqra raqmul awal. Yang keempat Nah. Ustaz ya. Nah, bagian 4. Ainal baitul mudarrisu. Sorry, ainal baitul mudarrisi. Nah, ait. Diulang sekali lagi. Aina baitul mudarrisi. Nah, aina baitul mudarrisi. Ahsanta. Istamir, lanjut. Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Nah, aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Terjemahkan. Di mana rumah guru itu? Nah, di mana rumahnya guru? Dia jauh. Dia jauh. Dia di sini apa? Kembali Rumah. kemana? Ke rumah. Ahsanta. Di mana rumahnya guru? Dia jauh. Nah, di sini ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Mana mudhaf di sini? Baitu. Baitu. Mudhafun ilaihnya? Al-mudarrisi. Al-mudarrisi. Ahsanta. Terima kasih Pak Yutoto. Berikutnya saya minta Pak Abdullah Khairul Azam. Ada? Hadir? Hadir? Lama. Gaib. Nah. Pak Ade Hendra hadir? Lama. Taib. Pak Andri hadir? Lama. Pak Adi Guna hadir? Lama. Bu Anggita ada tidak? Gak ada. Pak Ari Arfianto hadir? Hadir Ustaz. Nah, Masya Allah Pak Ari. Silakan nomor 2. Iqra. Al-Qur'anu kitabullahi. Masya Allah. Al-Qur'anu kitabullahi. Apa artinya Pak? Al-Qur'an kitab Allah. Al-Quran kitabnya Allah. Al-Quran kitabnya Allah. Di mana mudhaf di kalimat ini? Kitab. Kitabu. Mudhafun adalah kitabu. Mudhafun ilaihnya? Allah. Allahi. Masya Allah. Ahsanta. Terima kasih Pak Ari. Berikutnya Pak Arsad hadir. Lama. Pak Asrul hadir. Lama. Bu Ati hadir. Lama. Pak Bagus hadir Ustaz. hadir. Naam. Tafadhal Bu Ati. Tafadhali. Tafadhali. Iqra'i. Baca silakan. Nomor 3. Raqmu tsalits. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Ahsanti. Al-Ka'batu baitullahi. Ma makna? Apa artinya? Ka'bah rumahnya Allah. Ka'bah rumahnya Allah. Naam. Ka'bah rumah milik Allah maksudnya. Ka'bah rumah milik Allah. Naam. Apa mudhaf di sini? Baitul. Baitu. Mudhafun ilaihnya? Allahi. Allahi. Ahsanti. Terima kasih Bu Ati. Alhamdulillah. Pak Bagus Darmawan hadir? Lama. Pak Berlin hadir? Hadir Ustaz. Hadir. Ahsanta. Pak Berlin. Tafadhal. Pak Berlin raqmur rabi. Nomor 4. Jarrib. Coba. Ya, silakan dibaca. Iqra. Muhammadun sallallahu alaihi wasallamu rasulullahi. Nah, Muhammadun. Salawatnya yang keliru di sini. Ya. Yang lainnya benar. Muhammadun. Kita membaca salawatnya adalah sallallahu alaihi wasallama. Kita baca ya sallallahu alaihi wasallama. Bisa diulang Pak? Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Masya Allah, mumtaz. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Apa artinya Pak? Ma makna? Apa artinya? Pak Berlin? Muhammad
Sol apa Ustaz? Sholla, salawat Allah atasnya. Salawat Allah atasnya. Salawat itu kalau mau diterjemahkan artinya doa. Doa dari Allah untuknya. Wasallama dan keselamatan atasnya. Rasulullah. Rasul mana Rasul? Utusan. Nah, utusan Allah. Utusan Allah. Di sini mana mudhafnya? Mudhafnya di sini Muhammad ya. Bukan, Rasulu. Oh, Rasulu. Rasul. Mudhaf ilaihnya adalah Rasul Allahi. Nah. Jadi mudhafnya adalah Rasulu, mudhafun ilaihnya adalah Allahi. Ahsanta. Terima kasih Pak Berlin. Masya Allah. Berikutnya Bu Tanya Pak Ustaz. Oh, nanya. Boleh. Silakan. Tadi salamu, kenapa salama Pak Ustaz? Wassalama. Nah, ya. Di sini di kalimat salawat, ini ada kata kerja. Ada kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab sebutnya. Nah, kata kerja itu harokat akhirnya biasanya fathah. Seperti dhahaba, seperti khoroja, ya, itu fi'il namanya kata kerja ya. Nah, shalla ini adalah kata kerja, shalla. Allahu ini adalah pelakunya, alaihi wasallama. Sallama juga kata kerja ya. Jadi shalla dan sallama adalah kata kerja sehingga harokat akhirnya adalah fathah. Ya. Kita belum bahas tentang kata kerja, insyaallah nanti akan ada pembahasan tentang kata kerja. Sini baru diperkenalkan sedikit saja beberapa kata kerja, yaitu dhahaba, kharaja, dan sekarang shalla dan sallama. Begitu Pak Teni ya. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan Pak Teni nomor 5 sekalian Pak. Jarib coba. Raqmul khamis. Dibaca Pak Teni. Nomor 5 Pak Ustaz ya? Nomor 5. Nah. Tafadhal. Ya. Kharajul mudarrisu min ghurfah. Ini kata kerja, Pak. Kharaja. Oh. Lagi tadi ya. Kharaja mudarrisu min ghurfatul mudiri. Min ghurfati mudiri. Min ghurfatil mudiri. Masya Allah, ahsanta. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nah. Terjemahnya apa, Pak? Guru keluar dari ruangan kepala sekolah. Masya Allah, ahsanta, mumtaz. Ya, keluar guru dari ruangan kepala sekolah. Masya Allah, mumtaz. Ya, di sini ada min huruf jar, maka setelah huruf jar harus kasrah min ghurfati. Kalau itu bisa Pak Ustaz ya? Boleh, al-mudarris. Kalau guru keluar bisa. Kharaja. Ya, kalau diterjemahkannya begitu bisa. Iya, diterjemahkannya dibalik ya. Guru keluar dari ruangan kepala sekolah. Itu terjemah yang bagus, memang seperti itu. Karena dalam bahasa Indonesia subjek ada di depan. Baca itu jadi bingung. Dalam bahasa Indonesia subjek ada di depan. Tapi dalam bahasa Arab predikat yang ada di depan, kata kerja yang ada di depan. Itu dalam bahasa Arab. Oh iya. Baik. Apa mudhaf dalam kalimat ini, Pak? Apa mudhaf dalam kalimat ini? Ghurfati ya. Mudhafnya ghurfati. Kemudian mudhaf ilaihnya adalah ghurfati. Nah, mudhaf ilaihnya adalah al-mudarrisi, al-mudiri. Al-mudiri. Masya Allah. Ahsanta. Terima kasih Pak Teni. Alhamdulillah. Berikutnya nomor 6.
Saya minta Pak Eka hadir. Pak Eka, lamma. Nah, belum hadir. Lamma artinya belum. Nah. Bu Eri hadir. Hadirah. Lamma. Nah. Pak Fakhri hadir. Lamma. Bu Fiski hadir. Lamma. Pak Gagan hadir. Insyaallah. Nah, hadir. Fadhal Pak Gagan nomor 6. Nomor 6. Nah. Haza baitu Hamidin wa zalika baitu Khalidin. Baitu Khalidin. Khalidin. Naam, Khalid di sini mudhaf ilaih juga. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Tafadhal, terjem. Silakan diterjemahkan min fadlik. Itu rumah Hamid. Hadza. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Masya Allah, mumtaz. Ini rumah Hamid dan itu rumahnya Khalid. Di sini ada 2 mudhaf dan ada 2 mudhafun ilaih. Ya, mudhaf di sini kata apa, Pak? Baitu. Baitu, ya. Kata baitu dan baitu. Kemudian mudhaf ilaihnya pada kalimat ini Disandarkan Hamidun. Hamid dan Khalid. Masya Allah, mumtaz. Terima kasih Pak Gagan. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Hari. Hal anta hadir? Ada Pak Hari? Lamma Pak Haryogo. Hadir? Pak Helmi hadir? Pak Herianto? Hadir. Pak Helmi. Nah, Pak Helmi. Silakan nomor 7. Raqmus sabi. Iqra. Ainu Laisa ainu. Amari. Laisa ainu. Ibnu. Itu titiknya 1, Pak. Ibnu. Ibnu Amarin. Tolibi. Tolibun. Kembali ke U. Ibnu Amarin tolibun. Wa ainu yasirin. Wa ibnu. Wabnu. Wabnu yasirin tajiru. Tajirun. Kembali ke U ya. Kembali ke Un. Karena nggak ada alif lamnya dia kembali ke tanwin. Wabnu yasirin tajirun. A'id diulang. Marratan thaniyah. Sekali lagi. Ibnu Ammarin tolibun. Wa ainu yasirin. Ini titiknya 1 Pak. Wabnu. Wabnu yasirin tajirun. Tajirun. Ahsanta. Mumtaz. Tafadhal. Terjem. Silakan diterjemahkan. Min fadlik. Anak laki-laki Ammar. Talib. Mana talib? Pelajar. Pelajar atau mahasiswa. Anak laki-laki Ammar siswa. Dan anak laki-laki Yasir pedagang. Pedagang. Masya Allah. Mumtaz. Alhamdulillah. Apa mudhaf pada kalimat ini? Mudhafnya kata bendanya anak laki-laki ya. Nah, ibnu dan ibnu. Diperhatikan di sini ibnu ini tidak ada harokat kasrahnya sebetulnya. Tapi kalau dia ada di depan, dia diberi harokat kasrah tambahan agar bisa dibaca. Ibnu. Tapi kalau dia ada di tengah, ya, ada di tengah, maka dia tidak perlu pakai harokat kasrah karena dia sudah bisa dibaca. Wabnu. Jadi kalau di depan dibaca ibnu, kalau di tengah dibaca wabnu karena dia tidak perlu harokat tambahan supaya dia bisa dibaca. Ini uniknya kata ibnu ya. Ibnu ini adalah mudhaf pada kalimat ini. Mudhaf ilaihnya apa, Pak? Ammar dan Yasir. Naam, Ammar dan Yasir. Masya Allah. Ahsanta. Mumtaz. Terima kasih Pak Helmi.
Berikutnya Pak Herianto. Anta hadir? Ya Ustaz. Nah, tafadhal Pak Herianto. Raqmu tasi. Nomor betul lama. Raqmu tsamin. Nomor 8 dulu, nomor 8. Nomor 8. Tafadhal. Baitul mudarrisi ba'idun Ba'idun, betul. Ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Naam, ahsanta, mumtaz. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Apa artinya, Pak? Silakan. Rumah guru itu jauh dan rumah pedagang itu qarib. Qarib lawan dari jauh, ya. Qarib artinya dekat. Nah, ahsanta. Ya, rumah guru jauh dan rumah pedagang dekat. Apa mudhaf pada kalimat ini? Pada kalimat ini ada mudhaf. Apa mudhafnya? Apa mudhaf pada kalimat ini? Baitun. Baitu, betul. Kemudian mudhaf ilaihnya adalah mudarrisu dan at-tajiru. Nah, at-tajir. Nah, mudarrisu dan at-tajiru. Ini adalah mudhaf ilaihnya. Masya Allah. Terima kasih Pak siapa tadi? Pak Herianto. Pak Herianto, Masya Allah. Pak Iskandar. Hal anta hadir? Iya, Pak Ustaz. Pak Iskandar. Nah, nomor 9. Silakan Pak Iskandar. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Naam, hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ahsanta, mumtaz. Apa artinya, Pak? Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Masya Allah, mumtaz. Ini kunci mobil, di mana kunci rumah. Apa mudhaf pada kalimat ini? Mudhaf miftahu ya. Miftahu, betul. Mudhaf ilaihnya adalah? As-sayyarati dan al-baitu. Al-baiti. Al-baiti. Ketika menjadi mudhaf ilaih, maka dibaca kasrah. Ya, as-sayyarati dan al-baiti. Mumtaz. Terima kasih Pak Iskandar. Berikutnya Pak Mufti. Hal anta hadir? Lama Pak Arya Sakti, hal anta hadir? Pak Arya Sakti hadir? Silakan Pak Arya Sakti. Nomor 10. Iqra. Man anta ya walidin. Ya waladu. Man anta ya waladu. Betul. Ana ibnu Abbas. Abbas. San sin sun. Ana ibnu Abbasun. Abbasin. Ada ibnunya. Ya, ibnunya menjadi mudhaf. Abbasnya menjadi mudhaf ilaih. Jadi ana ibnu Abbasin. Membacanya sebetulnya yang lebih tepat adalah ana benu. Jadi nggak perlu dibaca i-nya ya. Karena di ibnu ini i-nya kasrohnya adalah kasroh tambahan. Jadi dibacanya yang tepat adalah ana benu Abbasin. Bisa diulang? Benu Abbasin. Nah, bisa diulang Pak bacanya? Silakan. Man anta ya walidun. La, laisa walid. Waladu. Man anta ya waladu. Betul. Berikutnya. Ana benu Abbas. Masya Allah, mumtaz. Man anta ya waladu. Ana benu Abbasin. Terjem min fadlik. Siapakah kamu ya anak laki-laki? Betul. Saya anaknya Abbas. Saya anaknya Abbas. Apa bedanya walad dan ibnu? Kalau walad itu anak laki-laki siapa saja. Kalau ibnu itu anak kandung maksudnya. Ya, putranya. Gitu. Putranya.
Apa mudhaf pada kalimat ini? Silakan Pak Arya Sakti. Ibnu. Ibnu. Mudhaf ilaihnya adalah? Ibnu. Mudhaf ilaihnya? Abbas. Sandarkan kepada Abbas. Abbas. Ahsanta. Terima kasih Pak Arya Sakti. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Mulyadi. Hal anta hadir? Pak Mulyadi ada? Belum? Pak Hirsan ada? Enggak ada. Pak Primayuda? Bu Prita hadir? Hadirah? Ada Bu Prita? Pak Rifki? Pak Riza? Hal anta hadir? Hadir. Pak Riza? Pak Riza atau Pak Rifki nih? Riza. Riza. Naam, Riza. Ahsanta. Tafadhal. Nomor 11. Raqmul 11. Nah, huwa banu Khalidin. Ahsan. Apa artinya, Pak? Huwa banu anak laki-laki siapa Anda? Betul. Bukan dia. Bukan Anda, dia. Nah. Anak laki-laki siapa dia? Dia anaknya Khalid. Dia anaknya Khalid. Nah, di sini ada mudhaf. Mudhafnya apa, Pak? Ibnu. Betul. Nah, mudhafnya adalah ibnu. Kemudian mudhaf ilaihnya adalah? Mudhaf ilaihnya adalah? Khalidin. Naam, ahsanta. Terima kasih Pak Riza. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Robi. Ada Pak Robi? Lama. Pak Septian hadir? Lama. Pak Sindu hadir? Pak Sindu ada? Lama. Bu Sulistiani hadir? Hadir Pak Ustadz. Naam, Santi. Silakan. Tafadhali iqra'i raqmul 11. Nomor 12. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang keliru di sini. Aina masjidu Rasuli. Loh iya. Nah, coba diulang. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil Madinati. Ada lanjutannya, Bu? Oh ya, ada lagi di bawah. Huwa fil Madinati al-Munawwarati. Al-Munawwarati. Naam, huwa fil Madinatil Munawwarati. Silakan diterjemahkan, Bu. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di Madinah Al-Munawwarah. Naam, dia di Madinah Al-Munawwarah. Mana mudhaf pada kalimat ini? Masjidu. Masjidu. Mana mudhaf ilaihnya? Rasuli. Rasulillah. Jadi sebenarnya ya, Bu, di kalimat ini ada dua mudhaf. Mudhaf pertama adalah masjidu dan mudhaf yang kedua adalah rasuli. Karena rasuli juga menjadi mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah Allah. Rasuli menjadi mudhaf ilaih dari kata masjidu. Bisa difahami nggak nih? Ya, jadi Rasul dia menjadi mudhaf bagi Allah dan menjadi mudhaf ilaih bagi masjidu. Sekian ya. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Bu Sulistiani. Ahsanti. Nomor ya, ada pertanyaan? Silakan. Mudhaf atau mudhaf ilahi bisa berapa tingkat, Pak Ustadz? Kalau contoh tadi mungkin ada 2 atau 3 ya? Bisa nggak terbatas, Pak. Bisa. Ya bisa saja 3, bisa saja 4 ya. Tinggal nanti
kita cermat saja melihatnya, dia mudhaf atau bukan ini. Urutannya dari depan ke belakang ya, Pak Ustadz ya? Yang paling depan pasti dia mudhaf, gitu kan? Yang paling depan pasti dia mudhaf. Ini dia menjadi mudhaf ilaih dan juga menjadi mudhaf bagi Allah. Tapi biasanya ya seperti inilah 2 kali saja. Kayaknya belum pernah kayak saya lihat yang 4 kali, 5 kali, 3 kali mungkin ada ya. 3 kali mungkin. Demikian Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jangan terlalu dipikirin lah ini, nanti pusing. Baik. Nomor 13. Ustaz, jadi tadi mudhafnya masjidu, mudhaf ilaihnya rasuli dan Allah ya. Nah, mudhaf ilaihnya adalah rasuli saja, ya. Mudhaf ilaihnya adalah rasuli. Jadi asalnya di sini masjidu kemudian ar-rasulu. Asalnya begitu. Masjidu kemudian ar-rasulu. Jadi Allahnya misalnya kita kita tutup dulu sini kata Allahnya, maka asalnya dia adalah Masjidur Rasuli. Asalnya begitu ya. Rasul. Tapi karena Rasul juga menjadi mudhaf ilaih, jadi mudhaf, Allahnya ya menjadi mudhaf ilaih dari kata Rasul. Ya ada sari roti ini. Baik. Bisa difahami nggak kira-kira? Jadi dalam kalimat Rasulullah ini, ya Rasul adalah mudhaf, Allah adalah mudhaf ilaih, kan begitu kan? Dalam kalimat Rasulullah, kita tutup dulu masjidnya. Rasul adalah mudhaf, kemudian Allah adalah mudhaf ilaih. Nah Rasulullah memiliki sesuatu, yaitu apa? Masjid. Maka masjid menjadi mudhaf dari Rasulullah, ya. Masjidu Rasulillahi. Gitu. Misalnya kata masjid ini kita ganti dengan kata yang lain. Misalnya kita ganti dengan kata rumah. Menjadi apa? Baitu Rasulillahi. Gitu kan? Nah, rumahnya Rasulullah. Ya, Baitu Rasulillahi. Kata masjidnya kita ganti lagi dengan kata apa misalnya? Dengan kata buku. Kitabu Rasulillahi. Bukunya Rasulullah. Begitu Pak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Baik. Silakan nomor. Alhamdulillah. Nomor 13. Nomor 13. Pak Taufik. Hal anta hadir? Hadir Ustaz. Silakan Pak Taufik. Nomor 13. Bintu Hamidin fil mudarisatu wa bintu Muhammadin fil Ada yang keliru di sini? Ada yang keliru tadi? Bintu Hamidin fil mudarisatu. Laisa mudarisatu. Fil mudarisati. Fil sekolah. Fil madrasati. Naam, ahsanta. Wa bintu Muhammadin fil jamiati. Ahsanta, Masya Allah, mumtaz. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jamiati. Apa artinya Pak? Silakan diterjemahkan. Anak perempuan Hamid di dalam kelas dan anak madrasah. Madrasah apa artinya? Bukan kelas. Kelas al-faslu. Di sekolah. Dalam sekolah dan anak perempuan Muhammad di dalam di universitas. Di dalam universitas. Masya Allah. Ahsanta. Di sini ada mudhaf. 2 mudhaf dan ada 2 mudhaf ilaih. Apa mudhaf pada kalimat ini? Mudhafnya adalah bintu. Nah, bintu dan bintu. Kemudian mudhaf ilaihnya adalah Hamidin Muhammadin. Muhammad. Ahsanta. Terima kasih Pak Taufik. Alhamdulillah. Berikutnya nomor 14. Pak Unang, hal anta hadir? Hadir Pak Ustaz. Naam, tafadhal Pak Unang. Iqra, raqmul rabi' ashar. Ismul mudarisi Sya'idu. Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Wasmul muhandisi Khalidun. Masya Allah, mumtaz.
ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Tarjim min fadlik. Nama guru Sa'id. Sa'id, nah. Dan nama insinyur Khalid. Ya. Nama guru Sa'id dan nama insinyur adalah Khalid. Nah, ahsanta. Di sini ada mudhaf, mudhafnya apa? Ismu. Mudhaf ilaihnya? Al-mudarisu wa dan al-muhandis. Nah, ya. Betul, mudarris dan muhandis ya. Mudarris wal muhandis. Ya. Mohon diperhatikan ismu ini sama seperti ibnu tadi, cara membacanya. Kalau dia di depan, dia diberi harokat kasrah. Ismu, ibnu. Tapi kalau dia di tengah, tidak diberi harokat kasrah lagi. Wasmu, wabnu. Ya. Jadi kalau di tengah, dia tidak diberi tambahan harokat kasrah. Ya. Baik. Terima kasih. Yang berikutnya kita skip saja. Ya. Ini nomor berapa tadi yang di skip tuh? Nomor 15 ya. Nomor 15 sampai nomor 20 kita jadikan PR saja. Nomor 15 sampai nomor 20 silahkan diberi harokat dan kemudian diterjemahkan. Kita masuk sekarang ke bagian kelima. Ya, bagian kelima. Kawin jumalan mufidatan bimal'il faragi fi mayali. Buatlah kalimat yang sempurna dengan mengisi bagian kosong berikut ini. Ya. Saya minta 5 orang. Silahkan siapa yang mau saja. Boleh tunjuk tangan. Nah, ini baca nih. Silakan raise hand yang bersedia mencoba. Jarib, coba. Silakan. Ada yang mau coba? Nomor 1, titik-titik al-baiti mughlaqun. Di sini kita diminta mengisi apa kira-kira titik-titiknya. Nah, titik-titiknya di sini adalah mudhaf. Al-baiti mudhaf ilaih, mughlaqun terkunci. Al-baiti rumah, titik-titik di depannya apa? Kemudian terkunci. Siapa yang bisa? Silakan. Yuk, silakan Pak. Siapa nih? Nggak kelihatan namanya Pak. Silakan langsung aja. Riza Pak. Pak Riza, silakan. Al-babul baiti. Babul baiti. Mudhaf tidak boleh. Ya, betul. Tanwin. Babul baiti mughlaqun. Nah, babul baiti mughlaqun. Ahsanta. Ya, mudhaf tidak boleh tanwin dan tidak boleh pakai alif lam ya. Jadi babul baiti mughlaq. Pintunya rumah terkunci. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Riza. Nomor 2 silakan. Siapa yang bisa? Aina titik-titik as-sayyarati. Silakan Pak. Aina miftahu sayyarati. Naam, aina miftahu sayyarati? Apa artinya, Pak? Di mana kunci mobil? Di mana kuncinya mobil? Ahsanta. Terima kasih, Pak. Nomor 3, silakan. Siapa yang mau? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu nuqat titik-titik. Hada sahal jiddan. Ini mudah sekali. Silakan, siapa? Ya, Pak Ustaz. Silakan, Pak. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Pak Teni ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Masya Allah. Terima kasih Pak Teni. Nomor 4, silakan. Siapa yang mau coba? Nuqat at-tabibi ba'idun. Titik-titik. Tabibi ba'idun. Silakan. Siapa, Ustaz? Ya, silakan. Baitut tabibi ba'idun. Baitut
tabibi ba'idun. Masya Allah. Ahsanta. Terima kasih, Pak. Nomor 5. Silakan. Al-Qur'anu kitabu nuqat. Silakan. Ya, silakan. Al-Qur'anu kitabullah. Kitabullah huhi. Kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Masya Allah. Mumtaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini waktu kita sudah habis ya. Jadi sisanya kita jadikan PR lagi ya. Khadijatu titik-titik hamidin. Ana titik-titik mudarrisi. Dan seterusnya. PR-nya bagian kelima. Nomor 6 sampai dengan nomor 10. Dan sebelumnya bagian keempat. Ya, nomor 16 sampai dengan nomor 20. Jadi hanya 10 ya, hanya 10 soal. Silakan dikerjakan. Jangan mepet-mepet dengan waktu waktu akhir ya. Silakan dikerjakan lebih cepat, lebih bagus. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan baik melalui Wapri maupun melalui grup. Saya kira itu saja dulu pertemuan kita pagi hari ini. Pagi hari ini kita masih berlatih menggunakan mudhaf wa mudhafun ilaih dan juga berlatih mempraktekkan huruf jar. Ya, dan ini memang butuh latihan yang cukup banyak. Mudah-mudahan kita bisa bersabar untuk terus belajar bahasa Arab secara umum dan khususnya belajar tentang kaidah al-idhafah, kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah Ustaz. Izin